Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua sehat ya. Hari ini kita akan membicarakan mengenai pengaruh lingkungan terhadap hasil perikanan pasca panen. Jadi seperti kita ketahui bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesegaran atau perubahan yang terjadi pada ikan hasil panen atau hasil penangkapan. Sedikitnya ada 4 faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi ikan pasca panen. Yang pertama adalah temperatur lingkungan. Kemudian yang kedua adalah tingkat keasaman. Yang ketiga adalah kelembaban udara. Dan yang keempat adalah kandungan oksigen di udara. Keempat faktor ini akan berpengaruh terhadap ikan pasca panen atau ikan yang telah mati. Temperatur. Temperatur berpengaruh terhadap jenis mikroba yang tumbuh pada ikan. Berdasarkan temperatur, mikroba dibagi menjadi sebetulnya 3 kelompok ya, psikrofil, mesofil, dan termofil. Psikrofil biasanya dijumpai pada suhu di bawah 20 derajat Celcius, sedangkan mesofil mulai dari 15 derajat Celcius sampai ke 50 derajat Celcius. Kemudian yang termofil itu pada suhu tinggi mulai dari 45 sampai ke 80. Dia mampu bertahan hidup. Tetapi ada lagi mikroba yang lebih ekstrim lagi, yaitu mikroba yang dimasukkan ke dalam kelompok hipertermofil. Itu kisaran suhunya mulai dari 65 sampai ke 105. Mikroba ini diperlukan karena kemampuan enzimnya tetap aktif pada suhu tinggi, di mana mikroba lain pada suhu tersebut sudah sebagian besar mati atau enzimnya terdenaturasi. Namun mikroba hipertermofil masih bisa beraktivitas sampai suhu 105 derajat Celcius. Efek temperatur terhadap ikan pasca panen yang pertama adalah menyebabkan denaturasi, baik denaturasi enzim maupun denaturasi protein. Enzim dan protein sudah mulai mengalami denaturasi apabila suhu telah mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian juga akan mempengaruhi perombakan-perombakan yang terjadi pada tubuh ikan, sehingga ikan membutuhkan energi untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut, sehingga cadangan energinya akan cepat habis. Maka jika energinya cepat habis, ikan akan berkaitan dengan peristiwa atau fase rigor mortis, di mana ada fase pre-rigor mortis, sisa energi masih ada untuk mempertahankan elastisitas. Kemudian saat habis, dia tidak bisa mempertahankan elastisitas, maka dia akan menjadi kaku. Dan proses selanjutnya adalah proses pelunakan atau post rigor mortis yang disebabkan oleh aktivitas enzimatis. Berikutnya, efek temperatur akan mempengaruhi aktivitas mikroba, di mana temperatur makin tinggi, aktivitas mikroba makin tinggi sampai batas tertentu. Di atas 70 derajat Celcius, maka aktivitas mikroba-mikroba tertentu mulai terhambat dan mikroba lainnya masih tetap aktif. Yang berikutnya, temperatur bisa mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Jadi seperti kita ketahui, kalau ikan baru ditangkap atau baru dipanen, saluran pencernaannya penuh dengan makanan, maka peningkatan temperatur akan menyebabkan reaksi-reaksi kimia di saluran pencernaan menjadi hebat,
Jadi hebat, dan dia membutuhkan oksigen untuk reaksi-reaksi tersebut, sehingga pada temperatur tinggi sudah di saluran pencernaan reaksinya sedang giat-giatnya, oksigen pada temperatur tinggi makin berkurang, maka ikan akan tersiksa karena dia membutuhkan oksigen yang dimana oksigen itu mulai menurunnya menipis. Jadi dia mulai tersiksa. Ini terlihat ada sejumlah reaksi. Ini lemak. Kalau dia mengalami perombakan dia akan menjadi peroksida. Ini membutuhkan panas. Ya, jadi panas tadi sudah mempengaruhi reaksi kimia ya. Protein akan menjadi senyawa karbonil, dia juga perlu panas lewat temperatur. Kemudian karbohidrat menjadi reaksi karbonil juga dia membutuhkan panas. Di sini terlihat bahwa panas memang membutuhkan dapat meningkatkan reaksi-reaksi kimia atau biokimiawi di dalam tubuh ikan meskipun ikan itu sudah mati. Nah, ini adalah pembagian temperatur. Ini temperatur 100 derajat Celcius dan ini 0. Nah, di antara suhu 4 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius di sini dikenal dengan danger zone ya, jadi daerah berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dalam kisaran ini pertumbuhan atau aktivitas mikroba sedang tinggi-tingginya. Lewat dari 60 derajat Celcius atau 0 derajat Celcius, maka aktivitas mikroba akan mulai berkurang. Sehingga kalau di atas 70 derajat Celcius berarti dia dimatangkan, kalau di bawah 0 derajat Celcius berarti diawetkan. Jadi dengan mengetahui gambar ini kita bisa menentukan agar mikroba pembusuk tidak aktif, si ikan harus disimpan pada suhu berapa? 0 ke bawah atau 60 ke atas. Ya, itu sama-sama bisa menghambat aktivitas mikroba pembusuk. Hal menarik lainnya, kalau kita perhatikan gambar di sebelah kanan ini terlihat dari bagian kulit sampai ke tengah. Ini juga sama dari bagian kulit sampai ke bagian tengah tubuh ikan. Nah, berdasarkan grafik ini bisa dilihat bahwa pada jam yang sama, kita tarik misalkan jam kedua. Pada jam kedua, ini bagian permukaan sudah mencapai suhu minus 30. Pada jam kedua ya, sudah minus 30 di bagian luar ini. Bagian luar minus 30, kemudian bagian tengahnya sudah mencapai suhu berapa ini? Sekitar minus 15. Jadi yang sekitar sini 15. Di sini minus 30, di sini minus 15. Kemudian di bagian pusat ini pada 2 jam pertama dia di 0 derajat Celcius, kira-kira 0 derajat Celcius. Jadi di sini 0 derajat Celcius. Kita ketahui bahwa 0 derajat Celcius cairan tubuh ikan belum membeku. Ya. Jadi di bawah minus 2 baru dia membeku. Jadi kita bisa perhatikan bagian luarnya sudah beku, bagian tengahnya sudah beku, ternyata bagian dalamnya belum beku. Kecuali menggunakan pembekuan cepat, dia bisa beku bagian tengahnya. Nah, apa yang terjadi di bagian tengah inilah proses pembusukan tetap berlangsung.
kemudian ikannya disimpan sekian bulan, kita melihat ikannya awet karena sudah membeku, tapi kita tidak tahu bahwa di bagian pusatnya justru baru mencapai nol, artinya masih merupakan cairan bukan es. Ini akan terjadi proses pembusukan. Nah, kalau disimpannya terlalu lama, begitu dimasak, yang bagian sini bisa dimakan, yang bagian sini bisa dimakan, yang di sini justru tidak bisa dimakan dan menyebabkan aroma yang tidak disukai untuk semua permukaan daging pada akhirnya, sehingga akhirnya potongan daging ini dibuang juga ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat keasaman. Seperti kita ketahui bahwa mikroba pembusuk dan patogen itu aktif pada suhu pada tingkat keasaman sekitar 6,5 sampai ke atas. Sedangkan mikroba fermentasi atau mikroba menguntungkan lebih suka beraktivitas pada tingkat keasaman rendah. Dari gambar ini kita lihat ini adalah rentang pH. Kita tahu rentang pH itu 0 sampai 14, netralnya 7, di atas 7 basa, di bawah 7 asam. Nah, kita lihat ini bakteri asam laktat. Ini adalah bakteri fermentasi yang mempunyai kisaran tingkat keasaman kurang lebih 3,1 sampai 10,5. Nah, yang di bawah ini adalah patogen Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp, Salmonella spp, Escherichia coli, kemudian Enterocolitica, kemudian Clostridium botulinum, Bacillus cereus. Nah, ini mempunyai rentang pH kira-kira sini ya. Nah, di sini maaf bengkok-bengkok. Nah, si bakteri asam laktat masih bisa hidup di sini dan masih bisa hidup di sini. Jadi dengan memelihara mikroba fermentasi, maka sebagian besar mikroba patogen tidak bisa aktif karena terkendala oleh tingkat keasaman. Ya, jadi dari gambar ini semua bakteri pembusuk itu bisa dikendalikan oleh bakteri asam laktat kecuali Vibrio parahemolyticus, dia bisa mempunyai rentang lebih lebar di bagian sini. Jadi untuk untuk pH besar di atas netral, hati-hati bakteri asam laktat tidak mampu mencegah Vibrio parahemolyticus. Tapi kalau pada pH rendah dia masih mampu mengatasinya. Ini ada jarak ya. Jadi Vibrionya sudah mati, bakteri asam laktatnya masih hidup karena masih mampu pada pH yang rendah, sekitar 3, sekian. Efek tingkat keasaman terhadap ikan hasil panen adalah dia dapat menentukan jenis mikroba. Tadi sudah dijelaskan berdasarkan tingkat keasaman, maka kita bisa menentukan jenis mikroba apa yang akan ditumbuhkan. Kemudian juga berefek terhadap energi yang dimiliki oleh mikroba. Dalam kondisi perbedaan tingkat keasaman antara sel mikroba dengan lingkungannya, apabila ini terjadi perbedaan, maka untuk mengatasi perbedaan itu, mikroba harus mengeluarkan energi. Waduh, ini lingkungan tidak bersahabat. Dia harus mengeluarkan energi untuk mengatasi efek dari lingkungan yang tidak bersahabat itu ke diri dia. Apabila energinya sudah habis, maka dia bisa gagal hidup ya, bisa mati misalnya. Kemudian tingkat keasaman juga dapat menjadi indikator tingkat kesegaran ikan.
Berdasarkan hasil penelitian, begitu ikan dipotong mati, pH-nya kurang lebih 6,8. Kemudian terjadi reaksi biokimiawi sehingga dimunculkan asam asetat, maka pH ikan akan terus menurun. Nah, pada saat tertentu dia akan naik kembali. Nah, pada saat akan naik ini sudah mulai terbentuk basa, senyawa basa ya, dengan pH di atas 7. Semakin lama dia disimpan, maka eh, jumlah mikroba yang menghasilkan basa sudah makin meningkat sehingga basanya terus naik. Ya. Nah, di antara kisaran mulai naik dengan sampai naik ini, pH-nya meningkat dan proses pembusukan akan segera dimulai. Ya. Jadi semakin lama disimpan, mikrobanya mikroba pembusuknya tentunya semakin banyak. Sehingga masa simpan ikan mulai terancam. Nah, berdasarkan oksigen ini bisa membagi mikroba menjadi beberapa golongan. Yang pertama ini adalah fakultatif aerob. Jadi si mikroba bisa hidup dalam kondisi anaerob, bisa dalam kondisi aerob ya. Ini terlihat bahwa mikroba tersebar dari permukaan sampai ke dasar. Sementara yang ini juga kurang lebih sama dari permukaan sampai ke dasar. Namun di sini ada bulat-bulat besar populasi mikroba. Nah, sedangkan di sini tidak ya. Itu bedanya adalah ini flokulan, jadi ada bentuk flok ya, bulat-bulat. Kalau ini uniform, seragam ya. Jadi tidak ada yang titik besar, tidak ada titik kecil, semuanya sama. Ini fakultatif anaerob. Ini yang aerob. Ini yang aerob, dia karena butuh oksigen, dia hidup di permukaan media. Berkumpul di permukaan media supaya oksigen yang ada di permukaan sini bisa diserap oleh mikroba ya. Kemudian ini mikroba anaerob, dia tidak butuh oksigen sehingga dia ada di bagian dasar ya. Nah, kalau dia tidak membutuhkan oksigen, bagaimana dia mendapatkan energi untuk tumbuh ya? Karena kita ketahui bahwa oksigen dibutuhkan untuk reaksi-reaksi di saluran pencernaan sehingga akan diperoleh senyawa kimia sederhana yang bisa diserap oleh tubuh mikroba. Tapi kalau tidak ada oksigen, dari mana dia bisa menghasilkan energi untuk aktivitasnya? Nah, nanti sudah cari ya, dibuat laporannya, jawabannya ya, di kertas 1 lembar saja. Kita lanjutkan mikroaerofil. Dia butuh udara tetap dalam jumlah kecil. Makanya bakteri-bakteri tersebut berada sedikit di bawah permukaan ya. Jadi dia butuh oksigen tapi sedikit sekali. Kalau ini kan banyak ya oksigen yang dibutuhkan. Apa efek oksigen? Yang jelas oksigen mempengaruhi oksidasi lemak. Kita tahu bahwa ikan mengandung lemak tidak jenuh berantai panjang, mungkin lebih dari satu ikatan rangkapnya atau ikatan tidak jenuhnya, maka oksigen akan mengoksidasi bagian-bagian yang tidak jenuh tersebut, sehingga akan menghasilkan senyawa tengik yang tidak diharapkan. Yang berikutnya, oksigen juga bisa menentukan jenis mikroba apa yang diharapkan akan tumbuh dan jenis mikroba apa yang diharapkan tidak tumbuh. Kemudian oksigen juga berperan dalam proses oksidasi warna daging ikan atau hemoglobin. Adanya oksigen akan menyebabkan terjadinya perubahan warna. Nah, ini bisa dilihat warna merah pada daging itu darah atau bukan? Beda ya.
pada warna daging itu dia mengandung mioglobin. Mioglobin ini satu senyawa yang bisa mengikat oksigen. Kemudian pada darah, darah itu mempunyai hemoglobin. Hemoglobin bisa mengikat warna sehingga darah warnanya bermacam-macam, tergantung dari senyawa heme yang dikandungnya. Ini ada senyawa heme, dia cenderung bisa mengikat oksigen yang bisa digunakan untuk kebutuhan sel mikroba atau sel tubuh ikan. Berikutnya, kalau ikan dikemas, ikan segar dikemas, kemudian terdapat oksigen, maka biasanya tumbuh jamur. Kenapa demikian? Karena banyak cairan-cairan yang keluar dari sini dan menyebabkan terbentuknya media yang disukai oleh biasanya jamur. Kemudian jamur akan tumbuh dan akan merusak akar-akarnya sehingga sel-sel lainnya akan rusak juga. Kalau sudah rusak berarti cairannya keluar, berarti mikroba bisa mendapatkan makanan lebih banyak lagi. Mikroba, jamur, atau tanaman lainnya bisa menyebabkan ikan mengalami perubahan kesegaran. Oksigen juga bisa merusak vitamin A dan C. Warna, tadi sudah sebutkan warna darah atau warna daging. Cita rasa yang tadinya segar, begitu dicium, segar sekali. Karena adanya oksigen bisa bereaksi menjadi munculnya tengik. Dan kalaupun tidak ada reaksi lemak, kadang-kadang ikan juga aromanya berubah karena memang dia mengalami proses di dalam tubuhnya sehingga timbul aroma-aroma yang tidak kita sukai. Oksigen juga bisa merangsang pertumbuhan kapang di dalam tubuh ikan. Tapi biasa ikan-ikan yang tidak mengandung air tinggi. Kalau masih dia mengandung air tinggi, bakteri yang tumbuh dengan baik ya. Berikut kelembaban udara. Jadi kalau kita perhatikan udara ini adalah satu wadah di mana isinya angin ya, angin udara ya. Udara itu mengandung uap air. Itu ya yang dinamakan dengan kelembaban. Kelembaban itu adalah jumlah air yang terdapat di dalam udara. Semakin banyak berarti kelembabannya semakin meningkat. Nah, kelembaban ini kalau kelembaban itu dari 0 sampai 1. Kalau 1 itu sangat basah, kalau 0 sangat kering. Kemudian kalau kita simpan ikan di satu ruangan di mana udaranya mempunyai kelembaban lebih rendah dibanding daging ikan, maka secara perlahan-lahan cairan daging ikan akan menguap ke udara ya. Sampai udara itu jenuh sehingga tidak bisa lagi naik. Tapi kalau udara itu diganti dengan udara lain yang baru lagi, maka proses uap air dari tubuh ikan akan ke udara itu akan berlangsung terus. Nah, ini contoh sederhana mengenai kelembaban udara. Kalau ini ada, taruhlah ini ikan, ini adalah udara ya, udara dengan kelembaban atau RH dan temperatur tertentu. Yang jadi pertanyaan, ini tolong dicari nanti diserahkan ke Google Classroom ya. Bila kadar air tinggi, kadar air di dalam sel atau di dalam tubuh mikroba tinggi dan kelembaban ini berarti di udara, kalau Ka itu berarti di dalam daging ikan. Apabila RH rendah, apa yang akan terjadi? Nah, saudara jawab di sini. Apa yang akan terjadi?
Kemudian setelah beberapa saat akan terjadi apa? Nah, sama saudara tulis juga nanti. Jadi tidak perlu panjang-panjangnya, satu halaman A4 saja sudah cukup. Nah, tadi berkaitan dengan kadar air dan kelembaban. Sekarang berkaitan dengan temperatur. Apabila temperatur bahan atau temperatur ikan lebih rendah dari temperatur ruangan, jadi apabila ini lebih rendah dibandingkan T ini, akan terjadi apa ya? Tulis oleh Anda. Dan pada akhirnya akan terjadi apa nih? Terakhirnya nih, kalau kondisi seperti itu bertahan sampai beberapa saat, kemudian apa yang terjadi? Itu ya. Baik, materinya sudah habis. Nanti kita akan diskusi. Waktu diskusi bisa dilihat di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.